Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Setiawan dari kelas manajemen eksekutif. Di sini saya akan membahas tentang bisnis internasional. Secara bisnis internasional yaitu dilakukan sebelum Masehi. Jadi dari zaman dahulu, dari sebelum Indonesia merdeka itu sebenarnya bisnis internasional itu udah dimulai. B. Pengertian bisnis internasional. Di sini ada beberapa pengertian bisnis internasional, yaitu menurut Ruckman, Griffin, menurut Bell. Yaitu saya yang ambil yaitu dari menurut Bell dan Wendell. Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Itu adalah pengertian bisnis internasional. C. Beberapa pengertian bisnis berdasarkan ruang lingkup, yaitu 1. Bisnis domestik, yang kedua bisnis internasional, yang ketiga bisnis multinasional, yang keempat yaitu bisnis global. Hakikat bisnis internasional. Hakikat bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Jadi kita dapat membedakan adanya dua buah transaksi bisnis internasional, yaitu perdagangan internasional, pemasaran internasional. Alasan melaksanakan bisnis internasional. Alasan melakukan bisnis internasional yaitu suatu negara ataupun suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis internasional baik dalam bentuk perdagangan internasional maupun umumnya memiliki beberapa pertimbangan ataupun alasan. Pertimbangan tersebut meliputi beberapa alasan suatu pertimbangan. Pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan ekonomi, politis, ataupun sosial budaya. Bahkan tidak jarang atas dasar pertimbangan militer. Alasan untuk melaksanakan bisnis internasional antara lain spesialisasi antara bangsa-bangsa, manfaat semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkan secara lebih efisien dan paling murah di antara negara-negara lainnya. Ada dua keunggulan absolut. Keunggulan absolut adalah suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam produksi dan perdagangan terhadap produk tersebut. Itu adalah keunggulan absolut. Kedua, keunggulan komparatif, yaitu suatu keadaan di mana suatu negara memiliki kemampuan yang tinggi untuk menawarkan produk tersebut dibandingkan dengan negara lain. Itu keunggulan komparatif. 2. Pertimbangan pengembangan bisnis. Ini ada pertimbangan pengembangan bisnis. 1. Manfaat kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 2. Mengembangkan mangsa pasar ke luar negeri merupakan tindakan yang lebih mudah ketimbang mengembangkan produk baru di dalam negeri. Potensi pasar internasional pada umumnya jauh lebih luas ketimbang pasar domestik, yaitu kalau di bisnis itu mungkin bisa dilaksanakan, kalau bisnis internasional bisa diartikan go publik lah, go internasional. Tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional yaitu ada beberapa tahap, yaitu ekspor insidentil, ekspor aktif, penjualan lisensi, franchising, pemasaran di luar negeri, dan produk dan pemasaran di luar negeri. Itu tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. Oke, hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Melakukan bisnis pastinya ada hambatan-hambatan, apalagi kita melaksanakan bisnis internasional, otomatis hambatannya itu lebih tinggi atau lebih berat. 1. Yaitu batasan perdagangan dan tarif biaya masuk, yaitu setiap negara mempunyai ketentuan-ketentuan masing-masing. Jadi kita harus melobi sebuah negara agar barang kita bisa masuk dengan ketentuan-ketentuan di negara itu tersebut. Tarif biaya cukai ya sesuai budget yang ditentukan oleh pemerintah. 2.
Kedua, perbedaan bahasa, sosial, budaya, kultural. Itu ya kalau sekarang mungkin bisa menggunakan bahasa Inggris yang jadi bahasa nasional ya. C. Kondisi politik dan hukum perundang-undangan. Nah, yang ini perundang-undangan setiap negara itu mempunyai undang-undang atau peraturan masing-masing tentang bisnis-bisnis yang masuk, yang bisa masuk dan yang tidak bisa masuk. Hambatan operasional yaitu pengiriman yang menjadi hambatan. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional yaitu kekuatan yang berorientasi pada manajemen oriented. Orientasi adalah asumsi atau keyakinan yang seringkali tidak disadari mengenai sifat-sifat dunia ini. Dalam hal ini ada 3 orientasi yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional, yaitu etnosentris, polisentris, geosentris, yang kemudian diperluas menjadi regiosentris. Itu kekuatan yang mendasari bisnis internasional. Kekuatan globalisasi, ada 5 jenis pendorong berdasarkan perubahan yang membawa perusahaan-perusahaan internasional kepada globalisasi operasional mereka. 1. Itu terkait dengan politis, teknologi, pasar, biaya, persaingan. Kekuatan lingkungan bisnis internasional, seperti kita ketahui bahwa lingkungan perusahaan terdiri dari 2 lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Bisnis internasional berbeda dari bisnis domestik, karena bisnis internasional harus berhadapan dengan kekuatan 3 lingkungan, yaitu 1. Lingkungan domestik, lingkungan asing, lingkungan internasional. Itulah lingkup bisnis internasional. Lingkungan domestik dan asing internasional ini, kalau dari lingkup domestik, asing dan internasional itu sama aja yang saya bahas yang tadi, yaitu tentang kekuatan lingkup bisnis internasional, yaitu meliputi kalau yang di bisnis internasional dapat diklasifikasikan sebagai lingkungan eksternal, lingkungan internal. Itu kalau yang bisnis internal berada dari bisnis domestik, karena bisnis internasional harus berhadapan dengan kekuatan 3 lingkungan, sama apa yang tadi. Isinya juga sama, yaitu lingkungan domestik, asing, internasional. Lingkup eksternal makro. Lingkup eksternal makro adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan. Yang di luar perusahaan, yang tidak secara langsung mempengaruhi bisnis atau perilaku suatu perusahaan. Contoh, lingkungan budaya, lingkungan ekonomi, lingkungan hukum dan politik, lingkungan keadaan alam, teknologi, lingkungan hubungan internasional. Lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan yang secara langsung mempengaruhi bisnis. Contoh, lingkungan eksternal makro yaitu meliputi pemasokan atau supplier, yaitu pihak yang menjadikan bahan baku yang akan diproses menjadi produk oleh bisnis. Itu eksternal makro, itu supplier ya. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam perusahaan dan mempengaruhi secara langsung bisnis. Perusahaan sangat bisa mempengaruhi lingkungan internal, contohnya lingkungan karyawan, peralatan, mesin, itu yang ada di dalam perusahaan. Kesimpulannya adalah bisnis internasional itu udah dari zaman dahulu udah ada, dan mencapai bisnis internasional itu nggak mudah, karena rintangannya itu lebih sulit dan lebih ruwet lah. Tapi keunggulan bisnis internasional yaitu kita bisa memperluas mangsa pasar.
mangsa pasar nggak cuma ada di dalam negeri tapi di luar negeri, bisa go internasional mangsa pasar kita. Jadi mempertambah pemasukan bisnis kita yang akan go internasional. Di lain itu juga bisnis internasional itu membantu sebuah negara, istilahnya membantu pemasukan sebuah negara, yaitu dengan cara kita membayar bea cukai, ekspor impor, itu adalah sebagian membantu pemasukan sebuah negara. Itu kesimpulannya. Begitulah presentasi dari saya, Arif Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.